terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk anak-Mu yang Kau kasihi, yang telah Kau utus, Cimaria Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atasnya Tuhan, agar apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan melalui setiap perkataannya. Berkatinya juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga bekerja atas kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Cimaria. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. By the way, saya sudah dijadikan co-host. Sudah, Ci. Oh, oke. Thank you. Teman-teman, kalau bisa menghidupkan videonya, saya minta tolong untuk dihidupkan supaya tidak terkesan saya hanya bicara dengan layar ya, dengan layar. Jadi saya bisa melihat kehadiran teman-teman semua juga melalui persekutuan doa malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman sudah join malam ini bersama dengan PD KAG Youth ya. Malam ini kita akan masuk ke dalam tema besar mereka yaitu Fortitude, bagian yang kedua. Dan malam hari ini kita akan berbicara mengenai ketekunan atau perseverance ya. Itu bahasa bekennya ya. Oke, baik. Teman-teman, nama saya Maria Ciumena. Saya rasa sebagian besar sudah tahu, saya dari Paroki Santo Kristoforus Grogol ya. Sehari-hari saya melayani di BPK PKK KAJ, yaitu Badan Pelayanan Kuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta. Di sana saya sebagai koordinator bidang pembinaan dan pengembangan PKK dan juga mendampingi persekutuan doa orang muda Santo Stefanus Grogol. Teman-teman di KAG Youth ini biasanya panggil saya Cimaria ya, jadi boleh panggil saya Cimaria. Oke, kita masuk kepada tema kita malam hari ini. Izinkan saya untuk share materi yang saya sudah buat untuk kita sama-sama pelajari dan kita renungkan. Oke. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai fortitude, terutama yang berkaitan dengan perseverance ya, atau ketekunan ya. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat apa yang dimaksud dengan fortitude. Fortitude itu adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah ketabahan, yang artinya adalah kekuatan hati atau ketetapan hati. Sedangkan perseverance itu artinya ketekunan, yang berarti adalah rajin, keras hati, bukan keras kepala ya. Keras hati itu artinya orang yang punya tekad, orang yang punya kemauan, yang sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu demi kebaikan. Oke. Nah, kita akan melihat malam hari ini apa buahnya dan bagaimana contoh orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketekunan, maka dia akan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Orang yang hidup dalam ketekunan itu juga akan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupannya untuk terus berharap kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itulah yang Tuhan mau dan itulah yang terbaik. Saya mengajak teman-teman untuk melihat Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Di situ dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sini kita lihat bahwa orang yang hidupnya tekun, orang yang punya kemauan keras, yang rajin, yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, maka dia akan tahan uji. Di mana tahan uji itu akan selalu menimbulkan pengharapan di dalam dirinya, dan pengharapan itu di dalam pengharapan itu dia akan dipuaskan karena kasih Allah akan dicurahkan di dalam hidupnya oleh Roh Kudus. Nah, dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini kita lihat bahwa untuk melakukan ketekunan, untuk bisa tekun dan untuk bisa punya kekuatan hati dan ketetapan hati untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita lihat di sini dikatakan bahwa suffering akan menghasilkan perseverance. Perseverance akan membentuk karakter dan karakter akan mendatangkan hope atau pengharapan, yaitu di mana seseorang yang mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya, jika dia tekun, dia tekun, dia sabar, dia tadi dikatakan bahwa perseverance itu adalah kemauan hati yang sungguh-sungguh rajin, tekun dalam melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, punya kemauan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan karakter yang di dalam kehidupannya dia akan terbentuk sebagai seseorang yang sangat berkualitas, seseorang yang tahan uji, dan di dalam tahan uji itu maka orang ini akan terus punya pengharapan kepada Allah. Nah, berbicara mengenai hal ini, tokoh yang akan saya angkat malam hari ini di dalam kitab suci yang sungguh-sungguh punya semua ini adalah, saya rasa teman-teman tahu ini siapa. Kalau saya buka gambar ini, kira-kira teman-teman tahu ini siapa? Ayo, yang tahu silakan hidupkan mic. Tokoh ini siapa namanya di dalam kitab suci? Dari gambar ini, sudah bisa menceritakan siapa kira-kira? Yusuf, Ci. Ya, Yusuf ya. Dialah Yusuf, anak Yakub. Bisa dibaca kisah hidupnya di dalam Kejadian 37 ayat 39 sampai dengan 46. Nah, Yusuf anak Yakub ini adalah tentunya Yusuf anak Yakub adalah anak dari Yakub Oke. Nah, siapakah dia? Dia adalah turunan jadi gini, Yakub itu adalah cucu Abraham. Jadi Abraham punya dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Anak yang dari Sarah yang diakui anak sah itu adalah Ishak, karena Ismail itu anak dari gundiknya Sarah, Hagar Oke, kemudian apa yang terjadi? Ishak ini punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Esau anak kembar Ishak punya anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Yakub ini adalah anak yang paling tua. Tapi apa yang terjadi? Esau itu adalah anak yang paling tua. Namun suatu hari Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi semangkuk sup kacang merah sehingga akhirnya Yakublah yang menjadi anak sulung. Ketika Ishak wafat, dia mengurapi Yakub, dan Yakub yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Yakub ini diceritakan punya 4 orang istri, yaitu Lea, Bilka, Silva, dan Rahel. Dan Yakub paling mencintai istri yang paling kecil, yaitu Rahel. Setiap istri, 4 orang istri ini punya anak, Anak yang paling dikasihi oleh Yakub adalah dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Namun apa yang terjadi? Yusuf ini
sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena dianggap orang yang suka cari muka ya. Karena Yusuf ini ternyata dia punya talenta yang diberikan Tuhan kepada dia, itu adalah kemampuan dia untuk menafsirkan mimpi. Jadi setiap kali dia bermimpi sesuatu, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya merasa iri dengan Yusuf karena dalam setiap mimpi yang Yusuf ceritakan itu pasti di situ menunjukkan bahwa dia yang akhirnya dipilih menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya marah. Padahal dia adalah anak dari istri yang paling kecil dan nomor 2 ya, ada 12 orang anak Yakub, dia adalah anak yang ke-11 ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi sehingga suatu hari, kalau teman-teman lihat gambar yang pojok kiri atas, suatu hari ketika mereka sedang mengembalakan domba, nah, karena iri dan tidak suka kepada Yusuf, saudara-saudaranya tadinya mau membunuh Yusuf, menelanjangi dia, tapi salah seorang dari mereka mengatakan jangan kita bunuh dia, kita telanjangi saja dia, kita taruh ke dalam sumur dan bajunya kita lumuri dengan darah binatang, kita kasih tahu ke ayah kita kalau dia sudah mati, ya. Tapi apa yang mereka lakukan kepada Yusuf? Mereka jual Yusuf ke para pedagang yang saat itu sedang melakukan perjalanan ke Mesir, ya. Nah, akhirnya Yusuf dijual ke para pedagang itu sebagai budak, ya. Dan mereka menyampaikan kepada Yakub bahwa Yusuf meninggal. Sangat sedihlah hati Yakub ketika mengetahui bahwa anaknya Yusuf meninggal, adalah anak yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Yakub. Nah, kita lihat bahwa Yusuf sangat diurapi oleh Allah. Mengapa? Walaupun usianya masih muda, saat dia dijual itu dia umur 17 tahun ya. Usia masih muda, tapi Yusuf adalah seorang anak muda yang punya kualitas. Dia tidak hanya punya ketetapan hati untuk mau terus melakukan perintah Tuhan, ya, tapi dia juga punya kesungguhan, punya hati yang keras, punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup kudus di hadapan Allah dan melakukan kehendak Allah. Itulah ketekunan. Kisah hidup Yusuf di Mesir bukan sesuatu hal yang gampang. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dari anak Yakub adalah pemimpin bangsa Israel. Dia adalah seorang yang hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Sehingga dia, semua anak-anaknya bisa hidup enak, termasuk Yusuf. Istilahnya sebagaikan seorang pangeran. Di bangsa Israel, Yusuf dijual ke Mesir sebagai seorang budak. Dan di sana, dia bekerja di rumah pejabat tinggi yang namanya Potifar. Potifar adalah tangan kanan Firaun, ya. Dia bisa akhirnya Yusuf bekerja keras di rumah Potifar, dan dia karena ketekunannya, karena kekuatan hatinya, ya, karena kualitas hidupnya, Yusuf mendapat kepercayaan dari Potifar. Sehingga akhirnya dari budak dia kemudian diberikan jabatan sehingga dia bisa keluar masuk dengan mudahnya di rumah Potifar. Nah, karena Yusuf ini orang yang sangat mempesona, selain dia punya penampil paras yang gagah ya, dia juga punya perilaku, attitude ya, yang sangat baik, sehingga pesona Yusuf ini pesonanya menggoda tante Potifar, ya, istrinya Potifar, ya itu dia ya. Nah, apa yang terjadi? Suatu hari istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf, sehingga datanglah godaan yang lain kepada Yusuf, yaitu apa? Dia menggoda Yusuf untuk berselingkuh dengan dia. Tapi kita lihat ya, kualitas Yusuf. Walaupun dia sudah menjadi orang kepercayaan Potifar, dia boleh keluar masuk rumah Potifar dengan seenaknya. Dia hidup berkelimpahan di rumah Potifar, tidak menjadikan dia lupa diri, lupa kepada Allahnya. Ya, inilah yang dinamakan kesungguhan hati untuk mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Walaupun itu istri Potifar, itu si tante Potifar godain dia dan tarik-tarik dia,
Larilah Yusuf dari godaan itu dan sungguh-sungguh menguduskan diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa yang terjadi? Konsekuensi yang dia ambil. Akhirnya karena dia menolak itu si Tante Potifar, marahlah ini si Tante Potifar. Sehingga akhirnya ini Tante bikin gosip, ya, menyebarkan isu bahwa dia mau diperkosa oleh Yusuf. Sampai akhirnya isu itu sampai ke telinga Om Potifar, marahlah dia ya. Ditangkaplah Yusuf, kemudian dimasukin ke dalam penjara. Nah, apa yang terjadi dari yang punya hidup enak, tiba-tiba kembali lagi mengalami penderitaan. Tapi ketika di dalam penjara, Yusuf tidak menyerah. Dia tidak menyerah, dia terus punya kesungguhan hati, kekuatan hati untuk mau taat kepada perintah Tuhan. Sehingga dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak marah, dia tidak melakukan kejahatan apapun. Sampai suatu hari, rupanya Yusuf ditempatkan di penjara para pejabat, ya. Sampai suatu hari masuklah 2 orang yang menjadi pejabat istana, ya. Yang satu adalah tukang buat minum buat Firaun, yang satu adalah tukang buat roti, ya. Dipenjarakan oleh Firaun di penjara yang sama dengan Yusuf. Nah, ketika ada di dalam penjara, mimpilah si tukang roti ini dan tukang pembuat juru minum, ya, dikatakan di situ juru minum. Mereka bermimpi yang setelah mimpinya diceritakan, mereka bermimpi dan mereka nggak mengerti apa artinya. Namun akhirnya mereka bercerita kepada Yusuf apa yang menjadi mimpinya. Ya, setelah Yusuf mendengar cerita dari 2 orang ini, Yusuf mengatakan, "Hai tukang roti, hati-hati. Kamu akan mati, dibunuh oleh Firaun. Kamu akan dihukum oleh Firaun." Sedangkan juru minum dikatakan, "Kamu akan dikembalikan oleh Firaun ke posisimu. Tidak usah khawatir." Itu arti mimpi kalian berdua. Singkat cerita, terwujudlah apa yang ditafsirkan oleh Yusuf melalui mimpi kedua orang ini. Nah, juru minum itu ketika dia dikembalikan kepada posisinya, Yusuf berkata, "Jangan lupa ya, kalau kamu dikembalikan kepada posisimu, kamu jangan lupa aku yang ada dalam penjara ini." Tapi biasa orang kalau sudah mengalami enak gitu ya, dia lupa sama Yusuf. Tapi lihat, Allah tidak membuang Yusuf. Justru Allah sungguh memperhatikan Yusuf. Kali ini yang mimpi adalah Firaun. Firaun bermimpi bahwa di Mesir ada 7 ekor lembu tambun. Ya begitu, tambun itu artinya gemuk ya, sehat ya. Dimakan oleh yang kurus ya sehingga mati. Ada 7 bulir gandum yang begitu ranum ya dimakan oleh yang tidak bagus sehingga mati. Firaun bingung dengan mimpinya sehingga dia panggil semua itu ahli tafsir mimpi di Mesir. Tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Sehingga apa yang terjadi? Ingatlah ini si juru minum terhadap Yusuf. Dia katakan begini kepada Firaun. Bos, kira-kira begitulah ya. Di penjara itu ada anak muda yang kemarin menafsirkan mimpi saya dan mimpi tukang roti, ya. Dan apa yang terjadi sungguh-sungguh terjadi kepada kami sesuai dengan apa yang dia tafsirkan. Tukang roti akhirnya mati karena dihukum dan saya dikembalikan kepada posisinya. Nah, akhirnya Firaun bilang, "Panggil dia ke sini." Panggillah Yusuf menghadap Firaun. Dan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, dia katakan, "Bos, ya, kita ini harus hati-hati karena Mesir akan dilanda dengan kelimpahan selama 7 tahun. Tapi 7 tahun itu kita tidak boleh boros, justru kita harus membangun lumbung, menyimpan semua bahan makanan. Karena setelah itu Mesir akan dilanda 7 tahun panceklik. Sehingga untuk mengantisipasi itu, kita harus siap siaga." Firaun langsung melantik Yusuf menjadi asistennya hari itu. Ya, Yusuf menjadi tangan kanan Firaun. Dan dia mulai bekerja. Dan kita lihat kualitas Yusuf yang selanjutnya. Ketika dia menjadi tangan kanan Firaun,
Ketika dia diberikan kepercayaan oleh Firaun, dia tidak menyalahkan kepercayaan itu. Justru dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia rajin dalam melakukan tugasnya. Dia dirikan semua lumbung-lumbung, dia kumpulkan hasil panen, dan dia atur semua. Sehingga apa yang terjadi? Betul apa yang diramalkan. 7 tahun Mesir mengalami kelimpahan panen. Setelah itu panceklik datang. Dalam masa panceklik itu, seluruh daerah, baik Mesir maupun wilayah-wilayah yang ada sekitar Mesir, termasuk tanah Kanaan, di mana keluarga Yusuf tinggal, bangsa Israel tinggal, mengalami kekeringan dan kekurangan bahan makanan. Ya, dan terbukti berkat Yusuflah Mesir selamat. Bahkan tidak hanya Mesir, tapi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan lewat itu, kita lihat. Lewat kejadian itu, kualitas Yusuf selanjutnya. Dia bukan orang yang menyimpan dendam. Tapi dia sungguh orang yang punya kekuatan hati, ketetapan hati untuk mau mengampuni. Ketika Kanaan dilanda panceklik, pergilah itu saudara-saudara Yusuf ke Mesir, bertemu dengan Yusuf untuk membeli bahan makanan. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka tidak mengenali Yusuf. Tapi dari jauh Yusuf melihat mereka dan Yusuf mengenali mereka. Saat itu bukan kebencian yang keluar dari hati Yusuf. Tapi dia lari ke belakang dan dia menangis. Dia berkata kepada Tuhan, aku sungguh rindu kepada mereka. Yusuf tidak langsung memperkenalkan dirinya. Tapi dengan cara, dengan sedikit ada taktik ya, dia jual itu bahan makanan ke saudara-saudaranya, terus dia selipkan tuh barang-barang berharga seperti piala, perak gitu ya, di antara gandum yang mereka beli. Dan setelah mereka pulang, dia suruh pengawal untuk mengejar, menuduh mereka untuk mencuri. Tapi itu hanya taktik Yusuf supaya dia bisa bertemu dengan adiknya Benyamin dan bapaknya Yakub. Sampai pada akhirnya, dengan cara itu Yusuf bisa bertemu kembali dengan dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, bahkan dia menerima mereka kembali. Dia bisa bertemu dengan ayahnya Yakub dan adiknya Benyamin, dan dia membawa bangsa Israel. Yakub bersama seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Sehingga itulah awalnya mengapa orang Israel masuk ke tanah Mesir, dan setelah itu ya mereka mengalami penindasan dan mereka dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Nah, ini ceritanya, itu historinya. Tapi di balik itu saya mau mengajak teman-teman untuk melihat sosok Yusuf. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh punya ketekunan, kekuatan hati yang sungguh-sungguh untuk mau hidup, ya, hidup bersandar kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang dia alami. Sehingga hidup Yusuf menggenapi firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Ibrani 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hidup Yusuf menggenapi firman Tuhan. Yang pertama, ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami hinaan, dia mengalami cercaan, bahkan dia mengalami godaan yang menjerumuskan dia untuk masuk ke dalam dosa,
Yusuf tidak gentar. Dia terus tekun, dia terus taat kepada Allah dan setia. Dia punya ketetapan hati, kekuatan hati untuk terus setia kepada Allahnya. Mengapa demikian? Bagaimana Yusuf bisa melakukan itu? Karena Allah menjadi pusat kehidupan Yusuf. Ketika Yesus menjadi pusat kehidupan kita, maka kita akan punya kekuatan hati, fortitude, untuk menghadapi penderitaan, cercaan, dan kesulitan hidup dengan tidak menyerah, pantang menyerah, ya, terus maju bagi Tuhan, ya, sehingga dengan demikian akan juga muncul ketekunan di dalam diri kita. Ketekunan untuk apa? Untuk setia dan sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Allah. Ya, ini yang akan terjadi. Nah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka jangan khawatir. Sama seperti Yusuf, hidupnya memuliakan Tuhan, kita pun akan mengalami itu. Sebab Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang sungguh mengasihi Dia. Jadi teman-teman, jangan menyerah ketika hari ini kita mengalami penderitaan. Ketika hari ini kita mengalami kesulitan hidup. Ketika hari ini kita mengalami kepahitan hidup. Teruslah setia kepada Allah dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, karena kalau kita sungguh-sungguh tekun, setia untuk hidup di dalam Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang suatu hari nanti. Oke, baik. Saya mengakhiri firman malam ini dengan sharing ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, saya mengalami masa-masa yang sulit ya. Kita tahu bahwa COVID ini berlangsung sejak tahun 2020. Saya ingat Maret 2020 ya. Pertengahan Maret itu saya masih aktif pelayanan ya. Oke. Tiba-tiba saya ingat terakhir pelayanan itu tanggal 12 Maret. 15 Maret punya pelayanan sampai ke belakang tuh semua dibatalin karena COVID. Nah, apa yang terjadi? Hidup saya sebenarnya saya sudah mengalami goncangan itu sejak 2019 ya. 2019 saya kena PHK, terus kemudian saya mulai kerja freelance sambil hitung-hitung ya, kira-kira pendapatan yang saya dapat dari freelance itu cukup atau tidak gitu ya. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan sebenarnya di Januari itu saya sudah dapat panggilan interview di sebuah perusahaan dan sudah melakukan proses interview berkali-kali dan akhirnya diputuskan oke, bahwa awal April saya akan masuk kerja di perusahaan tersebut. Kenapa di awal April? Karena saat itu memang juga sudah terlanjur menerima sebuah pelayanan yang dimana saya akan pergi selama 10 hari sehingga akhirnya saya mengatakan bahwa setelah kembali dari sana baru saya masuk, daripada nggak enak ya kita masuk baru sebentar terus minta izin cuti. Nah, tapi tiba-tiba karena COVID melanda Indonesia ya, terus akhirnya tawaran kerja itu dibatalkan karena mereka juga mengalami pergolakan ekonomi ya, sehingga mereka membatalkan semua rekrutmen ya. Nah, terus apa yang terjadi? Saya benar-benar kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan ya. Terus kemudian saat itu karena saya masih kos, terus kemudian Koko bilang, ya udah pindah tinggal ke rumah saya aja daripada kamu bayar uang kos setiap bulan gitu ya. Akhirnya saya pindah tinggal dengan kakak saya. Awal-awal everything is fine ya, semuanya baik-baik saja. Sampai beberapa bulan saya tinggal di situ, saya pikir saya nganggur, nggak ada pekerjaan sama sekali, nggak ada penghasilan. Saya mulai, Koko saya juga nawarin, kamu ngapain, kamu mendingan daripada nganggur, kamu open PO, oke, jualan apa gitu yang bisa kamu bikin gitu ya. Akhirnya sama dengan mereka yang kena
kena pandemi juga ya, jualan makanan ya, open PO. Nah, saya mulai melakukan itu. Nah, rupanya setelah melakukan itu sekitar 3 bulan itu penghasilan lumayan ya, penghasilan lumayan. Tapi lihat ya, tidak sampai di situ penderitaan yang saya alami. Dengan open PO itu rupanya menimbulkan konflik yang baru di rumah di mana saya tinggal. Di rumah yang di mana saya tinggal masih ada saudara dari mertua dari kakak saya ya. Nah, tapi istri kakak saya sudah meninggal ya, tinggal ada mertuanya situ. Nah, rupanya dia nggak suka kalau saya open PO makanan itu kan di dapur, dia kayaknya merasa terganggu sehingga akhirnya mulai cari hal ya, sampai akhirnya singkat cerita saya diusir dari rumah itu. Nah, tadinya memang saya sudah berpikir untuk keluar dari situ dan kontrak ya, kecil-kecilan lah. Cuma saya ditahan sama kakak saya dengan mengatakan kita lihat tahun 2021 tahun ini ya, nanti baru kita ambil jalannya mau bagaimana. Namun ceritanya beda ketika saya akhirnya didiagnosa kena kanker. Ya, waktu itu saya sendiri nggak tahu kalau saya cancer ya, saya pikir hanya ada kelainan ya, karena saya menstruasi tidak berhenti ya. Terus kemudian karena sudah sampai sebulan, saya mulai cek ke dokter. Ketika saya cek ke dokter di USG dan dokter langsung vonis, ini kalau tidak kanker, prakanker, kanker rahim ya. Dan saat itu saya harus segera dikuret dan dioperasi. Nah, dengan kondisi memang waktu saya datang check up ke dokter itu saya sedang sesak napas ya, karena saya mengalami batuk ringan sebenarnya. Namun batuk itu kadang sembuh, kadang muncul ya, tapi memang saya sesak napas dengan kondisi badan saya udah mulai bengkak. Saya menawarkan diri ke dokter, apakah saya nggak perlu rawat inap? Dokter bilang nggak usah dulu, rupanya dia takut ya. Kalau saya kena COVID, dia takut dimarahin oleh pihak rumah sakit, akhirnya dia suruh saya ronsen paru-paru dulu. Saya pergi ronsen paru-paru sebelum saya pulang. Rupanya hasilnya, sorenya di WA sama pihak rumah sakit, mereka mengatakan bahwa jadwal kuret saya dibatalkan karena besok saya harus kuret, ya itu sementara dibatalkan karena didiagnosa dari hasil ronsen paru-paru kemungkinan saya kena COVID. Dan hari itu saya disuruh pergi PCR. Nah, akhirnya besokannya saya pergi PCR, diantarin oleh kakak saya. Ketika saya tahu bahwa diagnosa rumah sakit mengatakan bahwa saya kena COVID, malam itu juga saya sudah diungsikan untuk tinggal di hotel ya, tidak di rumah lagi karena takut nularin yang lain. Dengan kondisi yang udah pendarahan parah, dengan kondisi yang sudah lemas dan sesak napas gitu ya. Hasil PCR itu 2 hari lagi, sehingga saya harus 3 malam ada di rumah sakit karena 3 malam ada di hotel karena hasil PCR 2 kali. Ketika kakak saya nganterin saya pergi PCR, dia juga ikut PCR karena dia takut dia kena COVID juga. Nah, rupanya 2 hari kemudian hasil keluar, punya kakak saya yang keluar duluan itu positif, dia kena COVID. Punya saya belum, ya. Saya udah takut ya. Saya berdoa, terus saya bilang, Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan pencobaan yang aku alami melebihi kekuatanku. Ya, dan waktu itu saya terus berusaha untuk fokus kepada Tuhan. Ya, karena rumah sakit mengatakan bahwa kalau COVID dia tidak akan menerima saya untuk ditindaklanjuti di situ ya. Sedangkan saya kalau COVID saya harus cari rumah sakit yang juga menerima pasien kanker gitu kan ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi, hasil yang keluar ternyata saya negatif COVID. Sehingga sore hari itu saya langsung dibawa ke UGD dan ditindaklanjuti. Ternyata begitu sampai di UGD teman-teman, HB saya tinggal 6, normalnya itu adalah 12, ya, artinya sudah separuh darah di badan saya itu hilang. Sehingga hari itu juga saya membutuhkan transfusi. Dan saya mengontak salah satu sahabat saya dalam pelayanan ya, terus kemudian dia mengatur semuanya. Nah, apa yang terjadi? Iman saya goyah loh saat itu. Saya bilang, Tuhan, kok cobaan kayaknya nggak berhenti ya, nggak berhenti datang ke dalam hidup saya. Nah, sahabat saya ini kemudian dia telepon, dia mengatakan begini, Maria, kamu harus kuat, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia mencintaimu.
Ya, jangan pernah ragu akan cinta Tuhan dalam hidupmu. Apa yang kamu khawatirkan hari ini? Tidak usah pikir macam-macam, tapi fokus saja kepada penyembuhanmu. Kemudian dia kirim screen capture, ternyata mereka menggelar doa online lewat Zoom. Begitu banyak orang yang berdoa buat saya, itu membuat iman saya bangkit dan saya merasa bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan bekerja lewat teman-teman komunitas, lewat teman-teman pelayanan, diantara juga kalian yang ada di sini ya. Berdoa untuk kesembuhan saya, itu suatu mujizat yang akhirnya membuat saya punya ketetapan hati untuk terus tidak menyerah, untuk terus berusaha dan fokus kepada kesembuhan. Sehingga apa yang terjadi setelah tutup telepon dari sahabat saya itu, saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, kalau ini bukan cara saya mati, oke. Ya, saya akan berusaha untuk sembuh. Sehingga walaupun melalui operasi yang sangat sakit, melalui semua pengobatan yang sakitnya luar biasa, saya menjalani semua itu. Singkat cerita, apa yang terjadi? Saya mengalami kesembuhan. Ya, 1 bulan yang lalu saya kembali kontrol dan dokter mengatakan bahwa masa krisis kanker sudah lewat dan saya bersih, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa segala yang saya takutkan tidak terbukti dan Tuhan berikan segalanya ketika kita percaya dan dengan tekun, setia, mau terus hidup di dalam kehendak-Nya. Inilah yang Tuhan mau bagi kita semua ketika kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan masalah hidupmu, penderitaanmu membawa engkau jauh dari Tuhan. Tapi lewat semua penderitaan itu justru kamu harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena ingat, Tuhan katakan kepada siapa yang sungguh bertahan di dalam setiap penderitaan itu, ya, dia akan tahan uji, menjadi manusia yang berkualitas. Dan ketika dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Ya, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau percaya kepada Allah. Sehingga hidupmu sama seperti Yusuf menggenapi firman Tuhan. Amin, teman-teman. Saya ingin berdoa buat teman-teman. Mari tundukkan kepala. Bawalah kehidupanmu kepada Tuhan, apa yang hari ini engkau alami. Jangan biarkan masalah hidupmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi hari ini, sungguh-sungguh biarkan Roh Kudus bekerja. Di dalam keheningan ini, teman-teman berdoa bahwa hidupmu, bahwa persoalanmu, dan apa yang engkau ingin Tuhan lakukan bagi engkau. Saya akan mengiring teman-teman di dalam pujian. Teruslah berdoa kepada Allah. Bapa, engkau melihat setiap hati yang datang kepada engkau, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan kehidupan kami. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Kalau hari ini kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesulitan, kami mengalami ketakutan, Tuhan tolong kami. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu, Tuhan. Karena tiada Allah lain seperti Engkau di dalam hidup kami. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau
padamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh-sungguh mari bawa hidupmu kepada Tuhan, karena di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Dan biarlah malam hari ini kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita semua untuk memberikan kekuatan penuh bagi kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang hari ini kita jumpai. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan pada dia, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih malam hari ini Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu selalu Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus maju teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman selalu.